Oke guys, kita di J15 nih. Nah, kita mau konten. Nah, halo Mas, kok lagi kayaknya nyantai banget ini? Ya nih Mas, siang-siang nyantai nih. Lupa ya hari ini ngapain? Bentar. Coba ingat-ingat. Bikin konten apa ya? Lah iya, Baru sudah ada aduh. jadwal ini gimana ini? Oke deh, siap. Ayo deh, daripada kita nunggu lama-lama, kita bikin konten hari ini. Simak terus ya sampai akhir. Oke, kamera roll. Action. Oh, sudah ya? Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di J15 Production. Gimana kabarnya nih kalian? Hari ini gimana? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Karena sekarang lagi musim-musim hujan nih. Daerah Purwokerto dan sekitarnya sekarang lagi hujan. Kalau daerah kalian gimana? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, amin. Dan di sini ya, saya nih Imam Azhari sebagai ya moderator yang memberikan informasi tentang seputar J15 dan pastinya kalian jangan skip ya video ini sampai akhir. Oke. Saya mau bertanya nih pada kalian yang sudah pernah order di J15 dan sudah pernah mencoba ya jasa dari kami yaitu produksinya. Saya ingin tahu dong pengalamannya menggunakan jasa di kita ya, terutama di jahitnya. Dari kalian mungkin yang individu ataupun kalian yang punya sebuah brand yang pernah di J15, coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar biar kita juga membacanya, tahu juga bagaimana pengalaman juga dari kalian ya, seperti itu. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang baru menonton atau penonton setia nih karena lama ya nggak nongol-nongol videonya kapan lagi upload, dan mungkin komenan banyak juga yang belum dibalas nih ya. Dan buat teman-teman nih penonton baru atau penonton yang sudah lama, jangan lupa nih ya tonton video ini terus sampai akhir, dan ini follow juga ya, di share, kemudian di like dan di komen-komen pokoknya dia di kolom komentar ini. Saya pengen tahu kalian juga dari mana nih biar saya melihat kalian dan bertanya seperti apa. Terus juga nih terakhir ya, bukan terakhir, yang jelas kalian yang lagi nyari tempat produksi yang terpercaya, yang berkualitas dan juga hasilnya memuaskan, pastinya pengirimannya juga cepat ya. Kalian bisa banget ya komen-komen di bawah atau langsung hubungi kontak kita jika kalian pengen bekerja sama atau pengen mencoba ya setidaknya bisa produksi di J15 begitu ya. Saya tunggu komentar dari kalian. Oke? Tujuan video ini Mas. Oh iya. Gue nambah ya. Terus oke. Oh iya teman-teman, jadi video ini dibuat untuk memberikan informasi kepada kalian tentang kita ya di sini J15, sebuah konveksi tempat untuk produksi baju, pakaian, kemeja, pokoknya fashion lah ya. Yang penting ada sampelnya itu bisa kita produksi, minimal juga nggak usah banyak-banyak, minimal 24 itu juga tergantung dari modelnya. Silakan buat kalian yang pengen banget nih mencoba produksi di kita, boleh banget, dan usahakan yang terbaik ya. Jangan sampai kita juga mengecewakan kalian. Kita selalu memberikan yang terbaik biar kalian merasa puas dengan hasilnya. Oke, dan kita pun akan lanjut untuk informasi tentang potongan, cutting, pokoknya bagian produksi dari awal sampai akhir ya. Singkat, padat. Yang penting kalian bisa tahu secara keseluruhan di produksi J15 seperti apa saja. Mari kita lanjut untuk step yang pertama. Jadi teman-teman, sebelum lanjut saya akan infokan dulu kepada kalian bahwa di J15 Production ini adalah sebuah tempat untuk produksi baju, pakaian yang bisa kalian produksi ya, baik seragam sekolah, seragam komunitas, brand juga bisa. Langsung saja hubungi kontak di bawah ini. Yang berlokasi di Jalan Pamujan Raya, RT 5 RW 12, Teluk Pamujan, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, buat kalian yang lokasinya daerah Purwokerto dan sekitarnya, bisa banget mampir langsung di lokasi yang sudah saya sebutkan alamatnya tadi. Dan jangan khawatir juga buat kalian yang lokasinya di luar Purwokerto nih, nggak usah khawatir, bisa langsung kontak dan kita pun pengirimannya seluruh Indonesia ya, nggak usah khawatir.
tenang saja. Lanjut ya, jadi kita masuk ke proses produksi. Nah, untuk yang pertama ini ya teman-teman, jadi kita harus menggunakan formatnya yaitu SPK atau surat perintah kerja. Di mana SPK-nya kita contohkan seperti ini. Kelihatan ya untuk kameranya. Jadi pertama ada KOP ya di sini sebagai nama perusahaan, kemudian di sini ada nama yang order atau customernya, kemudian dari bahan, terus ada warna, tanggal masuk dan lain-lain di bagian sini. Kemudian di sini ada judulnya. Judul sebagai judul sebagai mengartikan ini mau produksi apa gitu ya. Ini judulnya. Kemudian di sini ada keterangannya. Ini keterangannya juga bisa detail ya. Nanti tergantung seperti apa. Kemudian di sini ada ukurannya panjang ataupun pendek, ukurannya SML, XL dan lain-lain. Lalu di bagian pojok di sini juga ada size chart-nya yang menandakan bahwa ini menggunakan size chart sendiri ataupun size chart dari kita. Itu pun tergantung dari konsumennya ya. Nah, kurang lebih SPK-nya singkat saja seperti ini. Ini penting banget buat nanti masuk di proses pemotongan ya. Seperti itu. Nah, untuk step kedua ya, kita lanjut di bagian potong ya. Tadi kan sudah ada nih yang step seperti ini ya. Sudah ada SPK-nya, tinggal nanti naik ke potong. Nah, potong kalian bisa melihat ya, kamera bisa hadap ke sini juga boleh ya. Sedikit menerangkan, jadi ini adalah proses potong. Meja sekitar ada 8 meter nih, kurang lebihnya panjangnya, dan lebar 1,5 meter. Nah, ini satu kali naik itu bisa sampai hampir 500-600. Itu satu kali naik atau satu kali potong. Nah, sedangkan yang satu meja ini pun juga hampir sama antara 500 sampai 600 piece atau potong. Dan ini pun kembali lagi ke modelnya seperti apa. Pokoknya kembali lagi ke model deh. Kalau modelnya kaos-kaos mah cepet ya, sekali motong bisa naiknya banyak begitu. Lalu dan ini nih contoh ya, pas banget nih ada proses pemotongan ya. Kalian mungkin bisa melihat di sini bahwa kemeja ini bukan kemeja, mohon maaf. Ini potongan ya, potongannya kemeja yang sedang dipotong. Ini juga harus di marker dulu, di garis supaya tahu garisnya atau titik potongannya, dan dikasih keterangan juga nih ada strip gini ya, seperti itu. Jadi untuk proses pemotongan seperti ini digelar dulu sebanyak-banyaknya atau sesuai kebutuhan ya. Kemudian digambar menggunakan pola. Nah, polanya kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh di bagian tangan ya. Ditempelin seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah semuanya digambar sesuai kebutuhan, barulah kita menggunakan mesin potong. Karena ini potongan atau tingginya sekian, maksudnya nggak terlalu tinggi ya. Nih, tingginya mungkin sekitar 2 cm atau 3 cm nih, tinggi kainnya. Jadi menggunakan mesin yang kecil atau kita biasa nyebut itu namanya mesin okta. Pisaunya bulat. Nah, pakainya mesin ini karena kapasitas atau ketebalan kainnya itu nggak terlalu tebal. Begitu. Ini salah satunya. Dan lanjut yang sebelah sini nih. Nah, kebetulan ini juga hampir sama nih, tebalnya kayak gini. Namun kalau bahan, ini kembali ke bahan teman-teman. Jadi kalau bahan ini menggunakan jenis pisau potong yang tadi atau potong tadi itu kurang pas atau hasilnya kurang bagus. Makanya menggunakan jenis mesin seperti ini atau namanya KM. Kalau tidak salah ya, KM 10 inci. Jenis pisaunya 10 inci. Nah, untuk mesin ini kapasitasnya itu bisa hampir 500-600 kali naik. Nah, itu pun nanti tergantung dari modelnya atau panjangnya nanti yang dibuat. Nah, sedangkan meja ini pun hampir segitu ya, antara 500 sampai 600 piece yang dibuat. Nah, mungkin bisa ke sini. Oke, mungkin cukup ya. Jadi, ini proses potongnya sama tuh kayak yang tadi di kemeja. Ini yang proses gamis, cuma ini tidak pakai kapur ya. Kalau itu kan tadi digambar pakai kapur ya. Dan ini enggak, ini ada medianya yaitu kertas.
Ya, ini kertasnya kertas marker namanya nih, yang agak buram, kertas buram. Terus digambar sedemikian rupa sesuai dengan polanya. Ini pola gamis, jadi gede banget. Terus digambar ya, ini pakai spidol karena ini medianya kertas, jadi digambar pakai spidol. Baru nanti ditumpukin di atasnya, atas kain ini. Sehingga proses potongannya sedikit berbeda ya, antara yang tadi di kemeja sama di yang gamis. Nah, ini pun kembali lagi karena setiap bahan baku itu punya tekstur dan punya kelemahan atau ya kelebihan tersendiri. Makanya salah satunya gamis ini rekomendasi menggunakan kertas supaya tidak licin. Kadang yaitu bahan-bahan ini gamis licinnya minta ampun guys ya, licin kayak omongan tetangga. Oke teman-teman, dari proses cuttingnya seperti ini ya, mungkin juga nih buat teman-teman yang penasaran, pengen tanya seputar produksi seperti ini atau cutting lah ya, kalian juga bisa banget komen-komen di bawah, atau pengen tanya lah ya seputar ini nih, bagian potong seperti apa, triknya dan lain-lain, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan nanti insya Allah kita pun akan evaluasi dari komen-komen kalian. Kita akan mencoba membuatkan beberapa video yang relevan. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi sudah di bagian potong. Lanjut yang ketiga ya, step ketiga yaitu ke produksi ya. Simak terus videonya, jangan sampai di skip. Produksi, kita mulai. Nah teman-teman, ini kita sedang memasuki area-area terbaik, area yang ditunggu-tunggu ya, area ditunggu-tunggu di proses produksi, yaitu proses jahit teman-teman. Nah kalian mungkin bisa melihat sekeliling dulu nih, dari mesin jahit, ada mesin obras, kemudian ada mesin, oh ya ini mesin kam, ada mesin rantai di sana, pokoknya lengkap deh di sini. Ada mesin ini juga nih, apa namanya ya, oh kanse nih, mesin kanse. Wah, ini lagi di servis ternyata. Tuh, jadi di sini mesinnya lengkap. Nah, buat kalian nggak usah ragu-ragu lagi kalau mau pengen produksi di J15, kita mesinnya ada, lengkap, dan hasilnya juga memuaskan. Lanjut ya, ini salah satu proses produksi di kaos nih. Ini kaos yang cepat termasuknya. Nah, di sini ada Pak Bambang nih. Namanya Pak Bambang, orang yang paling ganteng. Ini masih muda ini masih muda. Saya aja kalah mudanya sama dia. Nama aslinya siapa ini? Bambang Susanto, Mas. Bambang Susanto. Iya. Oke, ini di J15 sudah berapa lama nih Pak? Sudah 5 tahun. Wih, 5 tahun. Iya. Mantap. 5 tahun udah dapat apa aja nih di sini? Ya, dapat rezeki lah. Dapat nafkah, Iya. yang mencari Ya, nafkah di sini. Ya, buat anak istri gitu. Oke, siap. Nah, Pak Bambang di sini biasanya bagian apa nih? Jahitnya bagian apa nih? Bagian kam, obras, sama itu ngebis gamis gitu. Oh, ya gamis. Berarti spesial. Kalau spesialisnya di apa nih? Kaos, Mas. Oh, di kaos. Iya. Jadi full bisa ya jahit kaos Iya, itu sampai full jadi bisa. gitu. Sampai jadi bisa. Oke, Iya. siap. Nah, ini nih, kalau ini lagi proses apa nih? Ini lagi ngekam namanya, kalau kata orang Sunda kan ngoperdek. Oh, Kalau ngoperdek. orang sini sebutnya ngekam gitu loh, tangan gitu. Oke, sama-sama lah ya, cuma Iya. istilahnya beda. Istilahnya beda gitu. Ah, ya, itu bagian tangan kaos Tangan, ya. Iya, kaos. Oke, siap. Ini adalah salah satu prosesnya, dan sebenarnya di sini prosesnya itu banyak sih. Nah, ini salah satunya di kaos, ada juga yang di bagian gamis. Kalau saat ini lagi naik gamis dan juga kemeja. Nah, mungkin kita tanya lagi nih ke salah satu yang jahitnya. Nah, kita lanjut di bagian jahitnya nih. Jadi untuk jahit kita akan mencoba salah satu teman kita di bagian jahit. Nah, kita langsung kenalan aja dan bagian apa dia. Selamat siang Mbak Fani. Siang. Mbak Fani ya, oh ya. Coba perkenalan dong, namanya siapa? Namanya Fani. Fani siapa ini? Tiffany Alivia. Oke, Fani. Berarti orangnya selalu senang ya? Fun sih? Enggak. Oke, ya udah. Nggak apa-apa ya. Ini Mbak Fani udah berapa lama nih di sini? Mau 1 tahun.
Oh, masuk 1 tahun. Iya. Lumayan ya, lumayan. Oke, oke. Nah, terus ini di bagian apa nih? Ini lagi stick Stick ya? Heme Osiso. Oh, oke, Heming Osiso. Itu apa sih, Mbak? Maksudnya itu apa sih? Ini segitiga yang untuk badan kiri, bagian kiri. Oh, yang ini apa bukan ini? Oh iya, benar. Oh, berarti ini nih, teman-teman. Bisa dilihat nih. Nih. Berarti Mbak Fani sedang masangin ini. Segitiga ini nih. Nah, tuh. Prosesnya seperti itu. Nah, itu sedang dibalik. Oh, begitu ya, baru tahu saya. Oke. Nah, sama satu pertanyaan lagi deh. Ini nanti Mbak Fani pulang jam berapa nih? Jam 5. Oh, jam 5. Iya. Enggak lembur berarti ya? Enggak. Oke, yaudah. Terima kasih banyak atas informasinya Mbak Fani. Semangat dalam bekerjanya ya. Dan jangan lupa tersenyum ya. Sesuai dengan namanya, Mbak Fani. Harus fun nih. Jangan cry. Terima kasih ya buat Mbak Fani yang sudah memberikan informasi tentang ya proses menjahitnya di J15 salah satunya. Dan berhubung nih ya, ini lagi jahit kemeja zigzag nih. Ini juga sedikit ya memberikan informasi pada teman-teman. Jadi di sini juga kita sedang memproduksi kemeja. Kemejanya mungkin yang ini nih, yang saya pakai, yaitu kemeja zigzag dari Osiso. Ini yang khas banget, yaitu di bagian kerah nih. Kalian bisa melihat kerahnya ini ada jahitan zigzag memutar kanan kiri, pokoknya memutar deh. Nih pelakanya juga sama. Nah, kemeja ini tersedia banget di toko online shop kita, yaitu di Vigo Store. Cek di akun kita, mungkin bisa nanti masukin ya di bagian bawah. Ini sebuah kemeja kasual yang premium juga, harganya pun sangat bersahabat, gak menguras dompet kalian. Ini terjangkau dan bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Ya, total itu 8 warna dan 8 ukuran. Ukurannya dari S sampai 5XL ada semua. Jadi buat kalian yang pengen kepo atau pengen order, boleh banget ya. Bisa langsung nanti hubungi nomor di bawah atau klik langsung linknya. Jadi tinggal langsung check out ya. Seperti itu. Oh iya, lanjut lagi untuk produksi ya. Jadi untuk masalah produksi di sini estimasinya itu sekitar dari hasil produksinya min plus ya di 2000-an piece dalam 1 bulannya. Tambahan lagi nih, kalian bisa bertanya-tanya tentang seputar produksi, mulai dari mungkin jahit, pemasangan sleting atau apapun itu, kalian ya bisa komen atau bertanya detailnya di kolom komentar. Nanti kita juga evaluasi atau kita buatkan video. Oke teman-teman, kita akan memberikan informasi setelah tadi dari produksi, apalagi nih step selanjutnya. Nah, ternyata kita memasuki di area QC, dimana tujuan dari QC ini adalah untuk memberikan testing atau hasil produksi sesuai dengan prosedur atau tidak, sesuai dengan standar yang kita berikan atau tidak ya. Yuk kita sekilas melihat di bagian sini pengecekannya, yaitu antara di bagian dada, antara lebar dadanya sesuai atau tidak, kemudian panjangnya juga, sama ada beberapa titik seperti kayak pemasangan payet sesuai atau tidak. Nah, kebetulan di sini kita sedang melihat, nah itu salah satunya di bagian tangan, panjangnya sesuai atau tidak, begitu. Jadi tujuan dari QC ini jelas ya, untuk mengontrol sesuai namanya quality control, sesuai dengan standar di SPK-nya atau tidak. Daripada nunggu lama-lama, oh iya sebelum nunggu deh, bagi kalian yang mau bertanya tentang mungkin di bagian QC juga, silahkan ya. Yang masih bingung ya, silahkan ditanyakan. Dan insya Allah nanti kita coba buatkan video dari pertanyaan kalian. Oke, mari kita lanjut. Jadi setelah tadi dari QC, kita masuk ke tahap buang benang dulu. Nah, tujuan dari buang benang ini simpel ya teman-teman. Jadi kalau ada benang-benang yang masih ambil satu ya Bu. Nih, kita lihat dulu apakah di sini. Nah, contoh simpelnya gini nih. Ada benang-benang sisa. Nah, ini yang harus dipotong pakai gunting yang kecil seperti ini nih. Guntingnya seperti ini. Ya, guntingnya keren banget. Nggak apa-apa, yang penting bisa untuk buat motong ya. Jadi seperti itu. Dibersihkan biar clean ya, tidak ada benang sisaan.
Nah, itu. Di sini sedang tahap pemasangan payet nih. Jadi di sini ada dua fungsi sih. Pertama buat nyetrika yang udah jadi, kemudian yang kedua bisa untuk pemasangan payetnya. Jadi kita menggunakan setrika uap ini lumayan panas nih, jadi bisa menempelkan payetnya nih. Tuh. Ini sedang menempelkan juga, ada yang sedang menambal, kadang ada yang lepas. Begitu. Di sini area ya untuk menyetrika hasil yang sudah jadi. Nah, ini juga hasilnya yang sudah dipasangi ini. Mungkin menik-menik atau ya, payet juga, dan yang sudah disetrika seperti ini. Jadi kelihatan juga cakep nih. Bentar. Kita melihat tuh. Nah, ini bagi cewek-cewek ya yang lagi nyari gamis model-model seperti ini nih ya. Ini timur tengahan nih. Bisa banget dicoba, atau pengen produksi model-model seperti ini, kalian bisa banget. Dan ini hasil finishnya setelah disetrika. Cakep sekali, cantik ya, menawan. Apalagi nih sebentar lagi mau puasa-puasa, lebaran, pasti butuh baju yang bagus-bagus biar biasa pamer di hari raya. Oke, lanjut ya. Sudah di apa tadi ya, ironing ya. Lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut di finishing ya. Masih di finishing maksudnya. Kita tanyakan ke teman yang di bagian finishing ini dan sedang ngapain saja. Oke. Selamat siang Ibu. Hadap sini Bu, hadap kamera Bu, sini Bu. Oke. Kita tanya-tanya sebentar ya Bu. Namanya siapa Bu? Warsina. Ibu Warsina. Ibu Warsina. Ini rumahnya di mana Bu? Rumahnya Karangasem. Oh, Karangasem. Berarti masih area sini saja ya, dekat ya? Dekat. Oke, dekat. Nah, ini ngomong-ngomong lagi ngapain ini Bu? Lagi lipat kaos. Lipat kaos. Oh iya ya, kaos anak apa dewasa ini Bu? Anak. Oh, kaos anak. Oke ya, simple ya modelnya. Bagus-bagus juga nih. Nah, ini Bu Warsina bagian lipat-lipat baju ya Bu. Ini udah berapa lama Bu di sini Bu? Ya, kurang lebihnya 3 tahun. Oh, kurang lebih 3 tahun. Lumayan nih, lumayan 3 tahun. Ini berangkat dari jam berapa sampai jam berapa Bu di sini Bu? Berangkat jam 8 kurang. 8 kurang. Pulangnya? Pulangnya jam 5. Pulangnya jam 5. Oke, ya siap. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya sudah memberikan informasinya. Iya. Nah, jadi seperti itu kawanku. Di bagian finishing ini memang ya meja ini lumayan lebar ya untuk melipat baju satu persatu. Karena ini kaos jadi sistem pelipatannya mudah. Kalau gamis itu wah panjang banget bos. Begitu. Nah ini hasilnya yang sudah jadi atau sudah di packing menggunakan plastik zip. Dan buat teman-teman juga di sini yang mau bertanya seperti biasa, pokoknya kalian yang masih penasaran dengan alur produksi ini atau masih pengen bertanya detailnya seperti apa prosesnya, step by step juga bagaimana, terutama mungkin di bagian jahit ya, banyak sih di sini yang penontonnya itu rata-rata di konveksian atau bagian jahit produksian, sehingga banyak pertanyaan yang perlu kalian ungkapin. Nah, kita pun insya Allah kalau banyak pertanyaan dan bisa kita buatkan video, nanti akan segera dibuatkan ya. Jadi jangan lupa kalian bertanya di kolom komentar ya. Terbuka lebar ya, di sini nih terbuka lebar kolom komentar, nanti kita bacakan dan siap-siap nanti ya. Jadi komentar kalian mana yang mau kita buatkan video terlebih dahulu. Oh iya nih, satu lagi nih, ternyata setelah di packing, nah di sini hasil packingannya yang diikat per size menjadi satu biar nanti memudahkan si pemilik brandnya itu tahu ini ukuran apa, motifnya apa, begitu. Nah ini tinggal dikirim nih, tinggal dikirim. Oke, begitu teman-teman. Lanjut lagi ke bawah. Di akhir sesi ini ya, mungkin sebelum saya closing, saya mau makan dulu. Ini buah apa ya, mangga ya. Lumayan. Oke teman-teman ya, jadi tadi sudah melihat ya alur produksi itu dari awal, yang dari mulai dari SPK,
lanjut potong, produksi QC sampai di tadi lipat ya di bagian finishing. Jadi kurang lebih secara urutan produksinya seperti itu. Dan poinnya juga teman-teman yang mau bertanya tentang alur produksi ini atau detailnya, silahkan ya di komen-komen saja biar nanti kita bacakan, dan juga bisa insya Allah ya kita buatkan videonya. Lalu juga ini kita akan mensepil ya salah satu hasil dari produksi yang tadi juga mungkin di tengah-tengah video ya, ada kemeja zigzag ya dari Oziso. Ini contohnya di warna marun, mungkin kamera agak deketan dikit tapi ya, ini kita mulai dari ukuran S ini ya, S yang paling kecil warna marun ini yang lengan pendek, dan yang paling besar kita juga ada di nih 5XL. Jadi 5XL ini kita juga ready. Ini berat badan 5XL itu maksimal di sekitar antara 110 sampai 115-an sebenarnya masih muat. Nah ini cocok banget nih bagi kamu yang BB-nya lebih dari 100 kilo, nih 5XL di Oziso atau kemeja ini kita ready ya. Dan hasil produksi ini kita akan mengirimkan kepada mereka-mereka yang sudah order, lumayan nih. Jadi jangan khawatir, kalau mau kepoin kemeja ini yang bagus dan harganya terjangkau, bisa langsung nanti klik di link di bawah, atau nanti kita kasih keterangan di bagian bawah ya untuk kemeja zigzag Oziso. Lalu sebelum closing, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video sampai akhir ini. Kemudian yang belum belum subscribe ya, silahkan di subscribe, kemudian notifikasi loncengnya diaktifkan, lalu jangan lupa di like-nya ya, serta share jika video ini merasa bermanfaat ya. Mungkin dari saya sekian, dan jangan lupa ya, silahkan kalian nih yang pengen tanya-tanya tentang kemeja ini atau berkonsultasi tentang produksi yang sesuai dan merekomendasikan yang cocok dengan budget kalian, itu boleh banget, silahkan ya hubungi kontak di bawah ini dan segera nanti ditanyakan ya. Lalu dari saya Imam Bazari pamit undur diri, terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video menarik selanjutnya.